Hai sahabatku semuanya, sedikit motivasi untuk kalian. Orang yang terpelajar adalah mereka yang memiliki masa lalu, sedangkan orang yang terus belajar adalah dia yang memiliki masa depan. Maksudnya adalah, jangan berhenti untuk terus belajar, untuk memperkaya diri sehingga bisa menjadi pribadi yang bermanfaat untuk kedepannya. Karena hakikat dari sebuah kesuksesan adalah selalu berusaha dan terus belajar. Video pembelajaran pada kali ini, saya menyajikannya dalam bentuk cuplikan animasi kartun. Adapun materi yang disajikan adalah tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Kompetensi dasar materi yang diberikan: pertama, meyakini bahwa menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud sebagai kewajiban agama. Kedua, menganalisis perilaku menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Untuk capaian pembelajaran sendiri pada materi ini mengandung dua aspek. Pertama, peserta didik dapat menganalisis cara menguatkan iman dengan cara menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat menguatkan iman dengan cara menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud bagi kehidupan. Kemudian indikator materi ini. Pertama, menunjukkan perilaku tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Kedua, menyajikan paparan tentang makna, dalil, dan contoh dari menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Selanjutnya, silahkan perhatikan dan simak video pembelajaran berikut ini, dan silahkan dibuat pemahaman teman-teman semuanya dari video cuplikan yang akan ditayangkan nantinya. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, selesai juga materi untuk besok. Hari ini pasti sudah larut malam. Kalau begitu, saya langsung tidur aja. Semoga besok hari yang cerah. Alhamdulillah, sudah beres. Saatnya berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, berdoa terlebih dahulu supaya diberikan keselamatan. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum, Rul. Waalaikumsalam warahmatullah. Haris, mau kemana pagi-pagi ini, Riz? Nggak tahu, Rul, mau kemana. Ini rencananya mau ke tempat Erna pergi main. Dari cara berpakaian, pasti mau mengajar ya, Rul? Iya, Riz. Seperti biasanya. Alhamdulillah bisa kerja, biar bisa mengumpulkan uang untuk pergi haji nantinya. Hehehe. Masya Allah. Memang ya, kamu orangnya keren, Rul. Oke lah, semangat. Oh iya, nanti kita ngumpul ya di tempat Erna sambil cerita. Udah lama nih kita nggak cerita bersama, Rul. Semenjak aku pulang dari Jakarta, udah lama kita nggak ngumpul bareng. Oh iya, benar juga ya, Riz. Oke lah, siap. Insyaallah nanti aku datang. Itu bosnya udah datang. Aku berangkat ke sekolah dulu ya, Riz. Assalamualaikum. Oh, oke, Rul. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Kenapa kamu terlambat, Budi? Maaf, Pak. Tadi saya terlambat karena mengantarkan adik ke sekolah dulu, Pak. Baik, Budi. Besok usahakan jangan terlambat lagi. Silakan duduk di tempat. Baik, terima kasih, Bapak. Nampaknya banyak dari siswa yang tidak hadir. Apa ada keterangan? Iya, Pak. Kebanyakan teman-teman izin latihan menari untuk lomba utusan dari sekolah kita, Pak. Oh, begitu.
Baik, tidak apa-apa. Pada hari ini, Bapak akan memberikan materi penting dalam kehidupan kita, yaitu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Bisa diulangi kembali, Budi? Baik Pak, materi kita hari ini tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Oke, baik. Silahkan perhatikan Bapak ya. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan yaitu menjaga harga diri, nama baik, dan juga kemuliaan diri. Dalam bahasa Arab, menjaga kehormatan ini bisa dinamakan dengan muru'ah. Terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirin والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang artinya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Nah, jadi sikap muru'ah ataupun menjaga kehormatan ini dibagi menjadi 3 macam. Adapun yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri, yaitu melakukan perbuatan kebaikan dan menjauhi diri dari perbuatan keburukan. Kemudian yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk, artinya menghindari perilaku tercela yang bisa berdampak terhadap kerugian orang lain. Dan yang ketiga, muru'ah terhadap Allah sebagai Tuhan yang menciptakan kita makhluknya. Maksudnya ialah malu jika kita melakukan kemaksiatan terhadap Allah dan selalulah untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Begitu ya Pak. Izin bertanya Pak, apa saja contoh dari menjaga kehormatan ini Pak? Baik, bagus Budi pertanyaannya. Akan Bapak jawab. Contoh dari muru'ah ini adalah salah satunya menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar kepadanya. Begitu ya Pak. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Saya sudah mengerti. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pada materi tentang ikhlas. Ikhlas pada dasarnya memiliki pengertian yang tidak mengharapkan imbalan terhadap suatu perkara yang dilakukannya kecuali mengharapkan ridho dari Allah, seperti contohnya membantu orang lain. Dalil yang mendasari tentang ikhlas ini terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Sama halnya dengan menjaga kehormatan, ikhlas juga memiliki 3 macam bentuk yang menjadi bagian dari ikhlas itu sendiri.
Pertama, orang awam atau umum. Maksudnya adalah pada tingkatan ini seseorang melakukan kebaikan atau beribadah kepada Allah, tujuannya mencari dan menghitung keuntungan yang didapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya, seseorang yang bersedekah tujuannya agar badannya sehat ataupun untuk mendapatkan bidadari di surga nantinya. Mendapatkan bidadari dari surga, Pak. Kalau begitu enak ya, Pak. Kamu Budi, kalau mendengar tentang bidadari pasti senang. Iya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, ikhlas bagi orang khusus. Maksudnya ialah seseorang yang melakukan kebaikan seperti ibadah, mereka hanya mencari keuntungan akhirat dan tidak berorientasi lagi untuk mencari keuntungan di dunia. Kemudian yang ketiga, hawashul hawas. Orang-orang yang termasuk ke dalam tingkatan ini adalah ketika mereka beribadah tidak ingin mendapatkan karena motivasi lagi selain hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini mereka beribadah bukan didasari dari kewajiban, akan tetapi sudah didasari dari rasa cinta atau mahabbahnya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah. Nah, materi tentang ikhlas ini apakah ada pertanyaan dari Ananda semuanya? Alhamdulillah, tidak ada, Pak. Baik, sepertinya waktu kita juga sudah habis. Kita cukupkan saja materi pada hari ini sampai ikhlas. Minggu depan akan kita lanjutkan materi berikutnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, Bapak pamit ya. Silahkan diulangi kembali materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Assalamualaikum. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ibu Lisa. Hai Pak Khairul, apakah Bapak baru selesai mengajar? Iya, Bu. Alhamdulillah. Apakah Ibu Lisa yang mengajar lokal ini selanjutnya? Benar Pak, saya yang mengajar lokal ini. Kalau gitu saya pamit langsung masuk lokal ya Pak. Baik, Bu Lisa. Semangat. Assalamualaikum. Maaf teman-teman, saya terlambat. Baru selesai mengajar soalnya. Dan tadi hampir ketinggalan bus. Hehehe. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, tidak apa-apa kok, Rul. Iya, Rul. Ayo sini langsung duduk. Iya, bener Rul. Kami juga baru mulai kok. Oh iya, teman-teman. Jadi bagaimana kelanjutannya? Maaf, karena terlambat jadinya nggak tahu. Hahaha. Ya, biasa, Rul. Tadi kami lagi membicarakan si Erna. Lah, kenapa Erna? Dia itu lagi ada yang dekatin. Seorang cowok loh. Dan Ernanya malu-malu. Makanya kami tertawakan sok-sokan malu gitu. Apakah benar, Vicky? Erna ada cowok yang mau deketin dia? Benar sekali, Rul. Makanya kami beritahu, tidak usah malu-malu gitu. Nanti nggak bakalan jadi kalau Erna selalu malu-malu. Hahaha. Apakah benar, Erna? Iya Rul, tapi kan gak masalah kalau kita malu Rul. Coba deh sampaikan ke Vicky sama Haris. Mereka tadi menertawaiku. Iya, apa yang dikatakan Erna itu benar sekali. Tapi sebelum itu, Haris dan Vicky mereka hanya untuk bercandaan kayaknya Erna. Jadi, mengenai malu ini termasuk salah satu materi yang belum tersampaikan tadi waktu mengajar di sekolah. Jadi, pas sekali waktunya ini saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Malu dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-haya. Malu ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bagian dari cabangnya iman.
karena sifat malu seseorang bisa tergerak untuk melakukan kebaikan dan menghindari keburukan yang akan menimpa dirinya. Namun, jika ada seseorang yang malu untuk melakukan kebaikan, maka itu bukan malu namanya, akan tetapi itu disebut penakut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya, suatu saat Nabi Muhammad bertemu dengan seorang laki-laki yang mencela saudaranya yang pemalu. Bahkan lelaki tersebut mengatakan, rasa malu telah membahayakanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, berhentilah kamu mencela saudaramu, karena malu adalah bagian dari iman. Oh iya Rul, tadi kamu katakan bahwa dalam hadis tadi, malu itu adalah sebagian dari iman. Mengapa demikian? Nah, mengapa demikian? Karena rasa malu itu akan mengantarkan seseorang untuk tidak melakukan kemaksiatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya Fath al-Bari, membagi malu menjadi dua. Pertama, malu naluri, yakni sifat malu yang Allah ciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan serta memotivasi untuk berbuat yang indah. Inilah yang termasuk cabang dari iman karena bisa menjadi perantara menaiki derajat iman. Kemudian yang kedua, Rul. Iya, Vicky. Yang keduanya, malu yang dilatih atau muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti rasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Ada kalanya juga malu ini bagian dari ihsan, seperti malunya hamba karena ada takarrub atau merasa selalu dalam pengawasan Allah. Inilah puncak dari macam-macam iman. Jadi begitu ya Rul. Dengarkan no, Haris dan Vicky, apa yang disampaikan Rul, bahwasanya malu itu sebagian dari iman, bukannya sok-sokan. Iya, kami minta maaf. Iya, Erna. Kami minta maaf. Kan tadi maksudnya cuma buat bercanda. Hehehe. Yalah tuh. Sudah. Bagaimana? Kita lanjutkan percakapannya di kafe aja. Biar makin enak, soalnya aku belum makan. Hehehe. Wah, boleh juga itu Rul. Kalau gitu, ayo langsung berangkat. Ide bagus, Rul. Ayo. Nah, kamu mau pesan apa, Haris? Tanya Vicky sama Erna dulu, Rul. Aku masih mikir. Soalnya banyak makanan enak di sini. Oh alah kamu, Riz. Yaudah, jangan lama-lama. Nanti habis makanannya. Bagaimana Vicky dan Erna? Mau pesan apa? Haris banyak gaya ini. Ya udah, kalau gitu aku pesan nasi goreng ayam penyet dan minumannya jus mangga es krim aja. Kalau kamu Erna, pesan apa? Nah, kayaknya yang dipesan Vicky enak nih. Aku juga sama dengan pesanan Vicky. Hehehe. Ya udah Erna. Kalau saya pesan ayam crispy dan minumannya coklat float. Oke, Rul. Haris, kamu jadi mesen apa enggak? Lama kali mikirin pesanannya. Iya, sabar bentar Erna. Dah. Iya, cepat, nanti kehabisan. Ya udah, catat ya. Aku pesan nasi goreng, ayam geprek, ayam penyet, dendeng balado, itik panggang, dan minumannya jus mangga dan jus alpukat. Ya ampun, banyak sekali pesananmu. Emangnya bakalan dihabiskan nanti semuanya? Tenang aja kamu Erna. Aku yang mesan kok. Astagfirullah. Rul, coba lihat ini si Haris. Kasih arahan dikit, Rul. Haris. Sebenarnya boleh, nggak masalah pesan makanan banyak.
Namun dilihat dulu Haris dengan keadaan. Lebih baik mesannya satu-satu. Nanti kalaupun habis boleh silakan nambah lagi. Takutnya ini jatuh kepada kesenangan dunia dan lawan dari zuhud. Nah, ini materi poin terakhir yang ingin saya sampaikan di sekolah tadi, namun belum jadi. Kalau begitu, saya sampaikan aja nih. Zuhud, secara bahasa artinya sedikit. Maksudnya apa? Zuhud ini berarti meninggalkan dari kesenangan dunia untuk lebih mementingkan ibadah. Sedangkan orang yang melakukannya disebut zahid. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang dapat menyibukkan diri sehingga melalaikan Allah. Seperti Haris mesan makanannya banyak sehingga sibuk kepada makanan dan bisa berdampak malas mengerjakan ibadah karena terlampau kekenyangan. Begitu ya, Rul. Apakah ada dalil atau suatu hal yang mendasari tentang zuhud ini, Rul? Ada Vicky, yaitu dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Artinya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan menyia-nyiakan harta. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap kekuasaan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap mendapatkan pahala dari musibah itu daripada dikembalikannya harta itu kepadamu. Sehingga kita harus bersikap zuhud supaya bisa terhindar dari kezaliman yang ada di dunia ini dan fokus untuk mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Rul. Oke lah, kalau gitu aku mesannya satu-satu aja dulu. Menunya sama dengan Rul aja, Erna. Iya, Haris. Kalau begitu, aku pesankan ya teman-teman. Hai teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian semuanya terhadap percakapan dialog sebelumnya yang berisi tentang materi pendidikan agama Islam, sehingga tahu tentang menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud. Semoga bisa menjadi pelajaran yang berharga ya teman-teman. Kalau begitu, saya pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.